membatasi diri untuk keluar karena memang ya aturan dari pemerintah juga dan melindungi keluarga kita. Nah, maka dari itu pada kesempatan sore hari ini kita mengundang bintang tamu yang cukup spesial, yang sangat-sangat spesial, di mana beliau ini para penggiat startup. Tapi startupnya sangat beda dari yang lain tentunya. Ini berhubungan dengan kesehatan atau lebih kepada tepatnya pelayanan kesehatan. Nah, tema yang akan diangkat pada sore hari ini yaitu sehat tanpa ribet di kala pandemi. Cukup menarik bukan? Oleh karena itu, kita perkenalkan dulu para penggiat tersebut. Oke, langsung saja kita sambut tiga narasumber yang sangat fenomenal untuk kita saksikan pada sore hari ini. Halo. Halo. Ibu, kakak, bapak, ya kan? 3 orang penggiat startup ya, betul ya? 3 orang penggiat startup ini sengaja kita undang pada sore hari ini untuk memberikan informasi mengenai pelayanan kesehatan dari rumah, betul? Betul. Nah, itu yang saya bilang tadi beda itu kenapa? Karena kan kita nggak perlu datang ke rumah sakit, kita nggak perlu menemui dokter secara langsung, tapi kita bisa via aplikasi ya. Iya, betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan coba perkenalkan satu persatu daripada mereka ini. Yang pertama ada CEO kita, Iya. CEO dari K-Medica. Betul, iya. K-Medica. Oke, CEO dari K-Medica ada Ibu Rismawati. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik. Oke. Kemudian selain CEO ada juga CTO dari K-Medica itu sendiri. Selamat sore, Sore. Pak Ya. Lailan ya? Lailin. Oke, Lailin. Buat. Selain ada CTO dan CEO juga, K-Medica sendiri itu ada atau mempunyai mitra. Dan sekarang juga kita sama-sama mengundang beliau, ada Kak Rehan. Iya, halo Kak Rehan. Nah, kenapa dipanggil kakak? Biasa sih yang saya ketahui kalau di dunia kesehatan itu kan perawat-perawat itu dipanggilnya kakak, betul ya Bu? Betul, betul. Oke, sebagaimana kita ketahui, apalagi teman-teman atau tribuners yang sering menggunakan aplikasi ya, K-Medica ini tentunya bukan nama yang bukan nama yang aneh gitu yang selama ini kita dengar, tapi ini udah berjalan cukup lumayan lama ya kalau K-Medica itu sendiri kan. Baru 2 bulan. Memang ini dikatakan aplikasi yang diciptakan lokal ya, dari aplikasi lokal sendiri. Nah, paling saya coba ngobrol dulu sama Ibu CEO kita ya. Oke. Bu, ada pertanyaan gini Bu nih, boleh diceritakan nggak Bu, awal mula tercetusnya ide untuk membangun K-Medica itu sendiri apa sih? Dulu awalnya itu kenapa saya mau membangun K-Medica itu karena pengalaman pribadi sih. Waktu itu kebetulan mama saya sakit, ya kan? Mama saya sakit dan di saat pandemi itu di 2020 kemarin. Nah, saya mencari tenaga kesehatan untuk merawat mama saya itu susah banget. Bahkan sampai mama saya akhirnya menjadi nggak ada lagi, almarhum maksudnya, itu saya sempat terpukul karena di saat itu tuh saya butuh banget tenaga kesehatan. Nah, lalu saya muncul ide gitu kan, oh ini kayaknya butuh deh satu wadah di mana kita antara bisa mempertemukan antara mitra dengan keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Kalau dia membutuhkan layanan kesehatan seperti waktu itu saya kan sangat membutuhkan, tapi saya tidak tahu home care yang terbaik ataupun layanan kesehatan yang ada payung hukumnya. Ketika saya butuh itu ada yang bisa mempayunginya gitu. Nah, di situ saya merasa ini butuh gitu. Jadi di situ saya keluar ide seperti ini. Cukup menarik ya kan? Dimulai dari pengalaman pribadi bersama keluarga yang cukup memilukan ya kan? Karena kondisinya pandemi sekarang masih kita ketahui hampir 2 tahun sudah ya, atau kita bisa memasuki tahun kedua ini kan. Kondisi masih seperti ini dan masih belum reda. Semoga ya kita berdoa sama-sama kan. Harapannya pandemi cepat berakhir dan semua yang aktivitas kita berjalan normal. Ada pertanyaan lagi nih, kayaknya banyak pertanyaan deh sore hari ini. Soalnya kan kita mewakili juga masyarakat Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi, bahkan mungkin nanti kita merambah ke nasional juga. Banyak kan seperti itu. Gitu. Pengen ngobrol sama Pak Lailin. Boleh. Pak, gini, kan ini kan startup ya. Nah, sebenarnya startup itu apa sih? Nah, terus dan kenapa sih K-Media itu mantap untuk terjun di dunia startup
gitu loh. Oke, Bisa dijelaskan. ya mungkin saya coba sedikit kasih gambaran tentang startup itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau bisa dibilang ada perbedaan sedikit antara UMKM ya atau usaha kecil dengan startup. Nah, kalau startup ini lebih ke usaha yang sekiranya itu bisa mengacaukan pola pasar gitu. Istilahnya itu disrupsi teknologi. Jadi kita ambil contoh sedikit ya. Kita pola yang secara umum ya, pola umumnya adalah kita belanja itu ke pasar atau ke mall gitu ya. Kemudian kita ambil barang, kita bayar di kasir. Tapi dengan adanya sebuah aplikasi yang lagi misalnya sudah booming sekarang ya, tenar Shopee, Bukalapak segala macam, itu merubah pola gitu, di mana kita tinggal pilih produknya, kemudian check out, bayar, barangnya datang. Nah itu kan merubah pola gitu katanya. Nah seperti itulah gambar startup. Jadi setiap usaha yang sekiranya itu bisa merusak pasar, merusak pola pasar gitu ya, itu bisa disebut sebagai startup. Sebenarnya banyak definisi ya, mungkin lebih gampang dipahami, lebih spesifik aja ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Kemedika mantep gitu ya, di luar dari pengalaman dari CEO kami gitu, startup kesehatan ini di masa pandemi ini menurut saya sangat dibutuhkan gitu, sangat dibutuhkan sehingga kami mencoba untuk hadir menjadikan media sebagai media untuk perantara antara tenaga kesehatan mitra kami dengan para pasien gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan akses manfaat yang baiklah kepada masyarakat. Niat yang sangat-sangat mulia ya kan? Berangkat dari situ. Betul. Ditambah tadi pengalaman pribadi, kemudian sebagai CTO juga mempunyai ide yang mungkin dirembukan secara bersama. Gimana sih cara menolong orang dalam kondisi seperti ini? Tadi saya bilang kan kondisi pandemi sekarang itu kita nggak tahu. Bahkan orang-orang sekitar kita mungkin mereka itu yang disebut apa namanya itu orang tanpa gejala OTG. Ya. Mereka sehat-sehat aja, tapi ternyata dalam tubuhnya itu membawa virus yang bisa menurunkan orang sekitar yang mungkin punya komorbid atau yang imunnya mungkin lemah ya begitu ya begitu. Dan ini cukup menarik juga Tribuners. Kenapa? Karena itu tadi selain niat untuk berbisnis, tapi bisnis ini dibarengi dengan niat yang sangat mulia dan sangat baik adalah menolong sesama dan tidak meribet atau mempersulit ya. Ini kan seperti yang tema kita usung, sehat tanpa ribet di kala pandemi ini. Jadi kita nggak perlu harus antri beli obat, harus antri berobat ya kan, harus keluar rumah jika tidak perlu sekali ya kan. Oke, cukup menarik. Satu lagi nih, ada Kak Rehan. Kak, sebagai mitra kan gitu kan, Kak Rehan itu sebagai mitra di Kemedika yang mana terdiri dari berapa orang sih untuk mitra Kemedika itu sendiri atau teman-teman kakak atau tim-timnya kakak? Saya kan perwakilan dari mitra di Kemedika. Kalau untuk di Kemedika itu kita terbagi menjadi dua. Kita ada pegawai tetap yang emang standby di kantor, sama yang untuk mitra di luar. Nah, kalau untuk di Kemedika sendiri yang sekarang udah standby itu tersedia 2 perawat dan 1 bidan. Nah, di situ disediakan juga admin 1. Nah, jadi kalau untuk mitra yang di luar yang telah bergabung itu udah banyak sekali. Kayak seperti dokter umum, dokter spesialis. Udah pasti kan? Udah. Pasti juga. Iya, bener. Kayak perawat-perawat di Provinsi Jambi, kota-kota Jambi itu lulusan banyak banget. Yang dari senior maupun junior, sampai bidan-bidan muda, bidan-bidan senior udah bergabung. Dan kita udah merekrut juga kayak dokter hewan dan dokter kecantikan. Iya, bener. Jadi baru ada ya. Betul gua ada ya. Kemedika nggak hanya untuk orang sakit, tapi kita membutuhkan orang yang nggak sakit juga. Jadi kayak kecantikan, kayak dokter hewan pun kita sediakan di Kemedika. Untuk gitu. kesehatan lah yang jelas. Benar. Terus apa sih keuntungan yang dirasakan gitu loh Kak sebagai mitra dari Kemedika itu sendiri gitu? Saya sebagai perwakilan di mitra sih banyak keuntungan di Kemedika, apalagi Kemedika kan pertama kali nih di kota Jambi dari Provinsi Jambi. Sebenarnya sih home care itu udah banyak di Provinsi Jambi, tapi nggak ada yang emang ada di terbukti ada namanya kayak gitu. Yang biasanya mandiri mereka tenaga-tenaga kesehatan gitu kan. Apalagi kita udah ada aplikasinya, berarti kan kita bisa
merekrut ke luar nantinya ke depannya, doakan aja ya kan. Amin. Aplikasi startup gitu kan. Iya, betul, Jadi betul. kita bisa keluar nantinya merekrut tenaga kesehatan yang banyak profesinya di luar yang masih belum bisa mendapat pekerjaan karena kan bersaing masuk ke rumah sakit, ke puskesmas itu juga cukup payah. Emang jujur banget, emang bersaing ke sana emang payah. Jadi di K-Medica Home Care yang penting kita ada lulusan STR, itu K-Medica Home Care membuka lowongan untuk semua tenaga kesehatan. Ingin menjadi mitra. Iya benar, K-Medica nggak pilih-pilih gitu. Jadi yang penting ada STR yang melindungi mereka di setiap mereka kerja. Nanti kita akan interview. Jadi tinggal daftar aja di K-Medica. Perasaan dari tadi pertanyaan untuk CEO, CTO sama mitra itu semua itu mencakup selain untuk yang tadi saya bilang selain untuk jenis menolong banyak kalangan juga ya kan? Iya betul. Jadi, tadi bilangnya karena pengalaman pribadi ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Iya. Ngobrol sama CTO untuk mempermudah masyarakat. Iya. Kemudian ngobrol sama mitra membuka lowongan kerja juga. Iya. Jadi memang itu tadi ya palu gada. Betul sekali kaitan. Oke, siap. Balik lagi ke Ibu CEO, Ibu Meme kan kalau Iya. namanya Ibu Rismawati kan, Iya. lebih akrab dipanggil Dipanggil Ibu Mei Meme, ya kan. iya. Nah, kayaknya saya panggil Ibu Mei aja deh. Boleh, silakan. Nah, Bu Mei, pasti dong orang khususnya masyarakat Kota Jambi dan Provinsi Jambi lah ya bertanya-tanya nih setelah nanti menonton acara ini, setelah nanti melihat tayangan ini, K-Medica itu apa sih? Yang pertama kan tadi memang sudah saya jelaskan itu startup untuk melayani kesehatan, cuman mungkin bisa didetailkan juga. Yang pertama K-Medica itu seperti apa? Kemudian gitu. Terus cara mereka untuk mendapatkan aplikasi ini tuh seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. K-Medica ini sangat simpel sekali ya. Kita kan di dalam satu aplikasi itu sudah ada layanan dokter, itu ada chat dan dokter visit, baik dokter spesialis maupun dokter umum. Ada layanan keperawatan yaitu perawat home care maupun perawat visit. Ada juga layanan ibu dan anak yaitu kebidanan. Ada fisioterapis, ada ahli gizi, ada juga psikolog, ada juga yang sekarang kita lagi kembangkan yaitu untuk dokter hewan. Nah, kita juga punya marketplace. Marketplace itu terdiri dari apotik, alat kesehatan, penyewaan alat kesehatan. Selain Iya, ada sewa alat kesehatan, ada juga optik nantinya, dan juga ada pet shop. Selain ada kecantikan, karena itu berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi intinya tuh dalam satu aplikasi kita tuh nggak pusing-pusing lagi harus mencari layanan kesehatan kemana sih, harus cari lagi gitu. Jadi di sini sudah tersedia semua dan kita punya kurir juga. Jadi ketika nanti memesan barang lewat marketplace-nya, kita juga udah sediakan kurirnya. Dan ketika berobat ke dokter melalui via chat, kita juga ada namanya resep elektronik. Jadi sangat mudah sekali dan bisa di-download, bisa dipesan di luar dari apotik yang ada di dalam aplikasi kita. Kalau memang berkenan mau cari lagi di luar boleh gitu kan, atau tetap menggunakan layanan kita juga bisa gitu. Dan kantor kita itu berada di Jalan Raden Wijaya nomor 50 di lantai 2, karena K-Medica Alkes itu di lantai bawahnya, kita di lantai 2-nya untuk kantornya. Pas di depan Fresh Moon Kebun Kopi, arah ke Rumah Sakit Royal Prima ya, betul ya? Gitu. Jadi bagi Tribuners atau pemirsa yang saat ini menyaksikan acara ini dan ingin mencoba manfaat atau kelebihan serta keunggulan yang dimiliki oleh K-Medica itu sendiri, bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store ya kan? Atau kalau memang penasaran dengan kantornya bisa langsung mengunjungi, karena di sana juga menyediakan layanan konsultasi juga ya Bu ya. Iya, jadi kita tuh kalau untuk pemesanan kita bisa lewat aplikasi. Cara pembayarannya juga sangat gampang, itu bisa melalui virtual account. Udah itu kalau seandainya tidak masih bingung dan apalah sih layanan yang saya mau ambil gitu buat keluarga, buat orang tua gitu kan, bisa datang ke kantor kita. Kita sudah sediakan itu
ruangan untuk konsultasi khusus ya? untuk pasien-pasien kita. Ya. Yang ketiga juga bisa melalui WA admin kita. Oke. Jadi nanti kita bisa melayani 24 jam. Jadi semuanya serba dibuat online ya. Oh iya. Dan Iya. itu sangat-sangat mempermudah kalau saya bilang. Iya. Jadi nggak perlu ngambil nomor antrian langsung ke lokasi gitu Iya. kan, nggak perlu nunggu-nunggu dipanggil gitu Iya, kan. betul. Jadi dengan cukup dengan aplikasi ini semuanya bisa terlayani. Betul begitu ya? Betul. Nah, oke Tribuners, sebelum kita lanjut saya juga mau mengingatkan nih informasi dari CEO tadi sebelum kita mulai acara itu bisik-bisik kata beliau seperti ini. Jadi khusus untuk acara sore ini bagi 5 orang penanya ada door prize berupa voucher 50.000 itu untuk 1 orang penanya nanti dapat 50.000 totalnya untuk 5 orang penanya pertama. Jadi jangan sampai dilewatkan selama sesi acara berlangsung. Silahkan ajukan pertanyaan via Instagram Tribun Jambi, Facebook Tribun Jambi, dan juga YouTube-nya Tribun Jambi. Langsung aja chat di situ, nanti kita pantau siapa penanya pertama itu mendapatkan voucher Rp50.000. Betul? Betul. Nanti nggak di ACC lagi, saya udah ngomong gitu kan. Tapi betul ya, kita nggak sudah kita siapkan vouchernya, nanti bisa diambil melalui nomornya yang kita sediakan, itu nomor dari Pak Lailin sendiri. Nanti oke. Masih untuk Bu Mei nih, Bu. Soalnya saya masih penasaran banget. Kenapa sih? Karena memang ini startup, bisa dibilang startup pencetus startup di Kota Jambi kali ya. Iya. Bisa dikatakan. Bagian kesehatan mungkin. Bagian untuk kesehatan ya, khusus untuk kesehatan. Oke, Bu. Untuk K-Medica sendiri, apa sih pengembangan K-Medica dalam waktu dekat ini? Oke. Rencananya gitu loh. Kebetulan gini ya, saya kebetulan mertua saya juga dokter spesialis. Oke. Telah almarhum juga Dokter Charles Mejuntak. Wah, ortopedi, iya. ya kan. Dan kebetulan suami saya juga adalah dokter rehab medik, ya Oke. kan. Nah, di situ rencana kami dulunya itu ke depannya itu adalah kita ekspansi ke seluruh Indonesia. Jadi untuk dokter-dokternya maupun juga untuk home care-nya. Nah, tapi karena papa saya sudah almarhum kemarin, saya sempat berpikir ini gimana tim saya nih, kuat gak kita gitu. Nah, ternyata dorongan dari CTO saya itu sangat besar sekali. Ya. Dalam hal ini perannya ya hampir 70% lah ya untuk apa, ayo support gitu kan, ayo kita pasti bisa gitu. Nah, dan dari teman-teman yang lain dari tim-tim kita semua gitu kan mendukung, oh ya ini pasti berhasil sih. Jadi semenjak itu ya kita memang niatnya memang kedepannya setelah Jambi kita ingin ekspansi untuk buka kantor cabangnya di daerah Palembang dan Pekanbaru. Oke. Tapi next time memang kita pelayanannya ini sudah seluruh Indonesia tadinya. Kita untuk apa cat ya. Bahkan dokter-dokter yang bergabung dengan kita itu banyak dari luar Jambi. Baik dari Jakarta maupun dari Jogja dan Surabaya, ada juga dari Medan. Gitu. Mereka melihat bahwasanya K-Medica kan sudah muncul di Google nih. Iya. Udah melihat wah ini bagus nih. Jadi mereka ngirim lamaran dan ingin bergabung dengan kita, jadi kita terima gitu. Sangat luar biasa. Gitu. Pengembangannya memang benar-benar nggak main-main ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi itu tadi cukup menarik juga nih. Selain dokter-dokter di Provinsi Jambi yang diajak untuk bermitra, berarti dokter-dokter di luar daerah Jambi, khususnya yang tadi baru Sumatera dulu ya untuk rencana pengembangan pertama itu direkrut untuk menjadi bagian dari K-Medica. Iya. Jadi ya itu tadi selain mempermudah untuk masyarakat Jambi, juga rencana kedepannya untuk kalau bisa dan harapannya itu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Betul? Iya betul. Sangat-sangat menarik. Oke Tribuners. Nah untuk Pak CTO sendiri nih, Pak Lailin, ya kan? Kemarin itu saya nggak sengaja lagi baca berita, ya kan? Ada berita yang muncul mengenai K-Medica itu tadi, makanya saya tertarik juga nih, kayaknya seru nih untuk bincang-bincang langsung nih sama CEO dan CTO-nya. Nah, saya dengar itu K-Medica itu lolos beberapa program akselerator nasional, gitu kan? Ini sangat-sangat menarik nih. Mungkin bisa diceritakan dan dijelaskan Pak. Oke, siap. Jadi di 2 bulan terakhir lah ya, kita coba bergerilya di level nasional gitu ya, karena memang menganggap startup ini dunia yang cukup luas ya, sehingga kita bisa bergerilya secara nasional walaupun kita dari lokal gitu. Nah, jadi dengan usaha tersebut K-Medica akhirnya bisa lolos di saat ini baru 2 ya, tapi kami ada mengajukan 2 lagi sebenarnya di 2 program akselerator gitu, yang kebetulan dua-duanya itu dikoordinir sih oleh
startup namanya Daily Sosial. dailysocial.id namanya. Siap. Yang pertama itu mungkin berkisar sekitar 600-an peserta, sehingganya dipilih 150 peserta. Nah, K-Medica lolos di antara itu. Kemudian yang kedua kemarin ini di acara yang berbeda gitu ya, kerjasama antara Daily Sosial ID, kemudian MCAS sama Si Cepat ya. Jadi dipilih 70 peserta. Nah, K-Medica masuk di situ. Jadi sebenarnya acara-acara seperti ini memberikan keuntungan yang tersendiri ya bagi startup yang baru berkembang gitu. Iya, betul. Karena dengan adanya ini kita akan bertemu dengan mentor-mentor yang baik ya, yang keren sih. Di antaranya itu kayak Ahmad Zaki ya, CEO-nya dari Bukalapak. Kemudian kemarin kita ada ketemu lagi namanya Mas Adrian, itu CEO-nya Lifepack. Tadi barusan kita juga dimentorin sama Mas Edi namanya. Mas Edi itu CEO-nya dari GoPlay. Pokoknya memang yang startup udah yang go nasional itu memberikan ilmu yang luar biasa di program tersebut. Nah, sehingga nanti ujungnya startup yang baik, yang terbaik ya dari yang peserta tadi akan dipertemukan dengan para investor gitu. Sehingga kita bisa mengembangkan sayap lebih luas lagi, harapannya begitu. Ya, emang nggak salah Bu ya, pilih CTO ya kan, pilih partner untuk mengembangkan K-Medica ini cukup luas banget wawasannya sama visinya tuh besar banget gitu. Kalau nggak gitu nggak jadi pilihan dong ya kan. Setuju. Oke, Kak Rehan nih, sebagai mitra atau orang yang mungkin bisa dikatakan terjun langsung untuk ke pasiennya sendiri kan, itu kan home care tadi, betul ya Kak? Selama bergabung di K-Medica sendiri Kak, yang kurang lebih sekitar 2 bulan ke belakang ya kan? Ada nggak sih pengalaman unik atau pengalaman menarik itu yang Kakak hadapi di lapangan gitu? Boleh ceritakan mungkin Kak? Banyak sekali sih sebenarnya. Apalagi sekarang itu banyak pemesanan kita di layanan pasien perawat untuk COVID. Nah, jadi yang banyak terjun sekarang itu perawat kita untuk jaga pasien COVID isolasi. Nah, nggak hanya isolasi mandiri di rumah, kita dipesan juga untuk isolasi mandiri di rumah sakit. Nah, di situ kita emang melayani pasien itu 24 jam. Ada keluarganya kan emang ruang isolasi ya. Emang keluarga nggak bisa temenin, kita emang menggantikan posisi keluarganya. Dan di situ juga kita menghadapi pasien yang udah kritis, dan sampai ada pasien yang emang nggak ada keluarganya, dan dia keluarganya itu di luar kota Jambi. Jadi kita pengganti keluarganya sampai ke nafas terakhirnya pun kita menemaninya sampai ke pengurusan pemakaman. Di daerah Pal 10, Pal 13 itu pemakaman COVID kita anterin, ngurusin pemakaman sampai keluarganya sih emang merasa tergantikan sih ada kita di Karat. Memang pertama kali emang dari pihak rumah sakit pun kayak terbantu dengan K-Medica, karena kan kalau di rumah sakit hanya di rumah sakit, mereka nggak mengurus sampai keluar. Nah, tapi kita K-Medica memberikan yang terbaik, apapun yang kita berikan sampai selesai. Jadi korban pasien merasa puas dengan kita kayak gitu. Memang banyak sih pengalaman kita, kayak di rumah pun kita mengurus pasien, perawatan luka sampai malam gitu kan, apalagi tapi K-Medica selalu melindungi kita, selalu mendukung kita gitu. Oke, pelayanannya sangat-sangat apa ya? Kayak hati Kak Rehan pun agak tersentuh, ingin meneteskan air mata gitu. Apalagi keluarganya emang jauh. Saya sedih banget gitu loh Kak. Bisa diterbangin jenazahnya ke Jakarta. Kalau dengar kondisi-kondisi seperti itu kan, ya nggak bisa ketemu keluarga. Gitu, pertemuan terakhir kita video call gitu kan, lihat gimana kritis masa kritisnya lewat, kita yang video call keluarganya gitu lah. Gimana sedihnya kalau kita yang keluarga kita nggak bisa lihat gitu, kita gantinya gitu. Sampai merinding aku Kak. Dengernya kan, soalnya kondisinya mungkin bukan rahasia umum lagi seperti itulah kondisi sekarang. Kita nggak bisa dijenguk ya kan Bu. Kemudian kita juga cuman sendiri di tempat isolasi. Komunikasi juga terbatas, mau interaksi juga terbatas. Nah, ya tadi pahit-pahitnya kita sudah dipanggil sama kuasa pun kita masih nggak bisa bertemu keluarga. Nah, itulah yang sangat membuat orang lain
ketakutan juga sih menghadapi kondisi seperti ini. Cuman dengan adanya K-Medica ini, dengan memberikan pelayanan dan perawatan yang sangat maksimal seperti yang dikatakan Kak Rehan tadi, jadi ya itu tadi sebagai pengganti keluarga mungkin Kak, betul ya Kak? Keluarganya melihat secara langsung sih gimana kerja rumah sakitnya atau pasien. Kita kan nggak tahu tuh, karena mereka banyak persepsi katanya rumah sakit nggak ada ngurusin pasien gitu. Jadi kita penggantinya lah. Tiap hari kita video call keluarganya, gimana masa kritisnya sampai ke titik terakhir hidupnya pun kita video call keluarganya melaporkan. Jadi emang berarti ini emang udah jalannya, emang udah kritisnya itu emang nggak kesalahan dari pihak rumah sakit juga. Iya, tapi memang kondisi lah ya Kak. Berterima kasih ke kita, kini kita udah membaikkan nama rumah sakit. Betul Kak. Oke Tribuners, ini dari tadi happy saya dengar cerita-cerita mengenai apa namanya pengalaman bukan apa tadi ke apa namanya itu yang tadi aduh kok jadi tersayat-sayat prestasi dari K-Medica sendiri, kemudian kan itu suatu kebanggaan, tapi dengar kondisi yang diceritakan sama Kak Rehan mengenai pasien dan segala macam kan membuat kita jadi sedikit bersedih, tapi nggak boleh karena kan kita harus tetap gembira ya kan, harus meningkatkan imunitas. Setuju kan? Oke. Gak apa-apa, jangan terlarut-larut deh. Bu Mei, terus kemarin juga saya juga dengar berita juga kalau si K-Medica itu kalau nggak salah hari Sabtu ya tanggal 4 mengadakan grand launching ya, betul? Iya, betul. Nah, boleh diceritakan nggak Bu kepada Tribuners dan pemirsa yang saat ini menonton apa namanya proses untuk launching tersebut, kemudian pada saat itu apa saja sih yang dilakukan dalam acara launchingnya K-Medica sendiri itu Bu? Sebenarnya kan kemarin harusnya kita tuh udah try dulu ya layanan kita, kira-kira diterima nggak di Provinsi Jambi. Nah, ketika kita try hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah ya, kita try sekaligus kita memang tadinya ingin launching di Hotel O2. Oke, outdoor ya? Iya, tapi karena memang kondisi memang sudah seperti ini, tidak bisa launching secara offline, jadi ya kita coba launching online aja, karena kita keinginan masyarakat untuk memakai jasa kita itu besar gitu kan. Betul. Jadi kita secara online. Dan rekan-rekan sejawat juga rekan-rekan dokter, perawat, alke, orang-orang kesehatan kita semua setuju gitu kalau kita memang bukanya secara online saja gitu kan, dan dengan didukung oleh teknologi CTO kita, bantuan CTO kita juga ya akhirnya terjadilah gitu kan. Dan kita memang lebih mementingkan sebenarnya itu bagaimana interaksi kita dengan masyarakat sih sebenarnya, bagaimana tanggapan mereka kepada kita, karena kan bagaimanapun kalau misalnya kita buka launching besar-besaran juga, tapi mereka juga tidak terlalu tertarik dengan layanan kita, itu juga percuma kan. Tapi kalau walaupun secara online, tapi mereka tanggapan antusias mereka kepada kita lebih besar, itu saya pikir sih sudah perfect. Oke, gitu. Sangat menarik. Jadi informasi yang dapat sangat-sangat sukses Bu ya kemarin untuk launchingnya, dan harapan dari launching itu masyarakat yang menyaksikan juga bisa menyampaikan informasi-informasi kepada orang-orang sekitarnya, karena dengan adanya ini itu tadi sangat-sangat membantu untuk layanan pengobatan ya khususnya seperti itu. Jadi selain itu juga kita ada yang hewan juga ya kan, dan ya banyak banget lah yang diberikan pelayanan oleh K-Medica ini ya kan. Oke Tribuners, sebelum kita lanjut saya ingatkan kembali nih untuk para Tribuners yang menyaksikan acara sore hari ini, ada 5 voucher untuk 5 orang penanya pertama. Silahkan langsung komentar aja di Facebooknya atau IG-nya atau YouTube-nya Tribun Jambi. Bertanya apapun boleh ya kan Bu ya Pak ya. Bertanya apapun mengenai K-Medica atau pelayanan atau apa sih yang mau ditanyakan, silahkan aja segera tanyakan. Ada voucher 50.000 untuk 5 orang pemenang. Baik, sebelum kita lanjut kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini.
Oke Tribuners, kembali lagi dalam acara kali ini membahas tentang sehat tanpa ribet di kala pandemi. Nah, sebelum saya berlanjut untuk berbincang-bincang kembali dengan 3 narasumber hebat kita, saya ingatkan kembali nih, kalau di akhir acara nanti akan diumumkan untuk 5 orang penanya pertama yang akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 langsung dari CEO K-Medica. Itu yang nanti bisa diambil langsung menghubungi Pak CTO kita, Pak Lailin. Nah, langsung saja kita bahas lagi nih, lagi seru-serunya nih ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan pada sore hari ini. Saya akan tanya lagi nih sama Pak CTO kita nih. Ya, boleh. Pak, apa sih atau boleh nggak diceritakan keunggulan dari K-Medica sendiri itu yang dimiliki daripada startup kesehatan lainnya sih, Pak? Oh, oke, siap. Jadi K-Medica itu sendiri sebenarnya memiliki 4 fitur utama sih ya, 4 fitur utama. Jadi pertama itu adalah layanan home care ya, kemudian chat dokter, kemudian dokter visit, sama marketplace. Oke. Nah, jadi 4 fitur utama ini yang menjadi unggulan dari kami ya. Kalau dibanding sama kompetitor lain itu adalah layanan home care. Jadi kami di layanan home care itu sendiri sudah menyediakan 300 lebih sih jenis layanan home care yang bisa dipesan gitu. Oke. Jadi nanti misalkan kalau Mas mau pijat hamil mungkin istrinya itu bisa di kami gitu. Atau sunat itu bisa. Kemudian aman nanti kita ada promo nanti ya. Siap. Nah, jadi kalau di aplikasi lain mungkin tidak se-eksklusif yang kami sediakan gitu ya. Kami udah menyediakan sekian banyak layanan yang bisa dipesan oleh konsumen langsung begitu. Siap. Iya. Itulah salah satu keunggulan yang dimiliki K-Medica di Iya, betul. gitu ya. Sangat-sangat menarik. Oke. Kemudian bisa nggak Pak atau boleh nggak dibantu untuk dijelaskan ya mengenai fitur-fitur yang ada di dalam K-Medica itu sendiri, Pak? Ya, seperti yang saya jelasin tadi mungkin ya, selain dengan layanan home care, kita juga menyediakan layanan dokter visit. Jadi kalau sekarang ini kan lagi masa pandemi, kebanyakan orang itu termasuk saya mungkin ya, saya kemarin ngalamin hal yang sama mungkin dengan Bu Mei, bapak dan mertua saya gitu, itu juga ngalamin sakit waktu itu. Cuman kami takut ke rumah sakit gitu, jadi bingung juga gimana solusinya gitu. Jadi seenggaknya saya makin terdorong untuk menyelesaikan aplikasi K-Medica gitu kan bersama tim gitu, supaya ini aplikasi bisa jadi dan kami bisa menggunakan gitu. Jadi bisa panggil dokter, minta dokter umumnya visit ke rumah gitu kan, bawa layanan home care-nya, kemudian kita bisa juga menggunakan resep digital segala macam gitu. Dan K-Medica itu sendiri sebenarnya tidak terbatas di aplikasi ya. Jadi kami bisa teman-teman user juga bisa mengakses aplikasi kami atau layanan kami dari website ya, dari website sama dari Google Play bisa juga di-download. Websitenya itu kmedica.com gitu ya. Kalau mau download silakan cari aja di Google keywordnya atau kata kuncinya K-Medica. Nanti akan muncul, silakan download, daftar, kemudian silakan dipesan gitu. Akan langsung kami layanin gitu secara sesut. Satsit ya. Iya, betul sekali. Harus gercep gitu kan kalau orang bilang tuh, memang itu salah satu pelayanan untuk memuaskan pelanggan juga. Betul. Sangat menarik sekali, itulah fitur-fitur yang ada di dalam K-Medica. Untuk lebih jelasnya, mungkin teman-teman atau rekan-rekan Tribuners dan pemirsa yang sekarang menyaksikan acara ini bisa langsung download aplikasinya di Play Store atau App Store. Itu langsung namanya apa? K-Medica ya, betul. Itu langsung nanti muncul satu-satunya dan paling atas. Iya, Bro, pas yang atas. Itu gampang banget carinya, K-Medica, cuman itu aja. Oke, Kak Rehan. Ya. Kayaknya penasaran juga nih, aku pengen juga nanya nih. Bagaimana sih pendapat pasien? Mungkin kan beberapa pasien yang pernah kakak atau teman-teman kakak yang temuin untuk memberikan pelayanan langsung ke rumah. Pendapatnya tentang kehadiran K-Medica itu sendiri, ada nggak yang kakak tanya seperti apa pendapat dari mereka gitu? Ya, jadi di K-Medica, di setiap kita memberi pelayanan itu dari awal ya, dari pemesanan kita bisa lewat online, kita konsulnya terlebih dahulu, gimana kondisi pasiennya, gimana paket apa sih yang sebenarnya mereka sesuai pilih gitu kan. Nah, jadi kita diturunkan oleh admin, nanti siapa mitra tenaga kesehatannya turun yang menjaga pasien tersebut. Nah, jadi di setiap kita lagi berjalannya pelayanan, itu kita akan bikin grup
Jadi di situ keluarga pasien bisa memberikan pendapat apa yang kurang nih perawatnya, keadaan pasiennya ini gimana perawat, gini-gini kita selalu melaporkan. Jadi kekurangan kita apa aja. Nah jadi di setiap akhir layanan pihak admin selalu memberikan kayak kuesioner. Jadi kita dari Kemedika selalu mengevaluasi nih apa sih kekurangan kita atau perawatnya apa yang harus kita pertingkatkan lagi kayak gitu. Nah tapi sejauh ini 2 bulan belakangan ini alhamdulillah sih untuk dari customer kita, dari keluarga pasien kita memberikan nilai yang baik untuk kita semua. Karena emang kita sebelum menurunkan mitra kita udah latih, kita udah interview gimana pemberian pelayanan kita, etika kita dari Ibu CEO kita yang mengajarkan kita etika. Emang kita harus berbeda dengan pelayanan rumah sakit ataupun yang lainnya karena kita emang secara pribadi langsung gitu kan. Betul. Jadi kalau etika udah dari hati ke hati itu lain ceritanya ya. Udah kita main hati itu lain. Terus ikhlas kita menolong, emang kita pengganti keluarganya karena pasien itu dia butuh kenyamanan. Kalau dia udah nyaman, kalau dia udah nggak stres lagi, nggak ketakutan lagi, insya Allah dia bisa sembuh dengan seizin Allah juga sih sebenarnya. Seperti si dia ya, perlu kenyamanan kan? Iya, seperti itu pasien kita seumur hidup. Seumur hidup. Ini jadi curhat nih. Iya. Aduh, oke. Sangat menarik juga nih dari pelayanan pun yang tadi sempat dibahas oleh Kak Rehan juga kan, memberikan pelayanan sepenuh hati, setulus hati itu ya, cinta kasih terhadap pasien ya kan yang kita layani, karena itu tadi khusus apalagi kan kondisi COVID kayak gini kan pasien nggak bisa bertemu keluarga ya, itulah yang menggantikan mereka dengan memberikan perawatan secara spesial lah, bukan spesial dalam arti apa ya, tapi memberikan pelayanan terbaik gitu. Bu Mei, pengen nanya lagi nih, nanya terus dari tadi ya. Iya kalau nggak nanya nanti saya nggak dibayar. Nggak, jadi kalau bicara mengenai promo itu kan pasti banyak banget dikejar sama masyarakat nih. Sekalian Ibu Mei mungkin bisa menceritakan apa sih yang sedang Bu Mei berikan atau promo apa sih yang Kemedika berikan untuk para pelanggan khususnya di bulan ini, atau memang ada program nggak itu, promo apa saja sih mungkin bisa disampaikan Bu? Program kita sekarang ini promonya banyak banget. Salah satunya itu di saat sekarang ini setiap masuk ke aplikasi kita sudah kasih promo sekitar 10-20% dari harga yang semestinya. Yang kedua, setiap menggunakan referral, contohnya ini kita kan di Tribun ya, pakai referralnya Tribun, itu akan mendapatkan diskon lagi 2% dari harga yang sudah didiskon. Yang ketiga tuh kita ada promo juga untuk yang sekarang kan lagi unik nih untuk calon-calon PNS sekarang pakai swab antigen ya. Nah, kita itu di aplikasi kita ada promo khusus untuk PNS, untuk calon-calon PNS, dan harga kita sangat relatif murah dan dijamin berkualitas. Mantap. Ya. Pokoknya jaminannya berkualitas sudah nggak ada lagi dah, pokoknya langsung aja deh. Lama-lama yang lagi kondisi badan kurang fit atau memang pengen cek kesehatan dan malas keluar, langsung aja sih download di aplikasi Kemedika aja langsung. Dan di situ mungkin kan tadi seperti yang Pak Lilin bilang lengkap banget ya kan, untuk fitur-fiturnya bisa dipelajari dan sendiri. Dan juga sekarang kita lagi ada promo juga untuk chat dokter khusus untuk COVID itu gratis, ya kan? Dan juga untuk bidan ketika ada yang kan kasihan dong ibu hamil keluar rumah, dan kita memberikan cat gratis juga. Jadi kalau mau mau cat bidan atau cat dokter khusus untuk COVID itu semuanya gratis. Ya, yang penting download aplikasi kita. Yang penting download dulu aplikasi Kemedika, akan diberikan pelayanan secara gratis ya kan. Tadi yang apa? COVID ya kan. Yang betul ya COVID tadi. Bu Mei, nih pengen tanya lagi. Siapa aja sih yang mitra bisa bergabung di Kemedika itu sendiri? Terus kalau ada yang pengen, yang berminat atau wah menarik nih kayaknya nih setelah dengar cerita dari CEO, CTO sama mitra pada sore hari ini, kayaknya menarik juga nih katanya kalau mereka ikut bergabung. Nah, itu siapa aja sih yang bisa bergabung ke Kemedika, kemudian bagaimana sih caranya gitu loh? Kalau untuk bergabung dengan Kemedika itu sangat mudah sekali. Yang penting
Kalau dia dokter ataupun perawat atau bidan atau tenaga kesehatan lain seperti fisioterapis dan lain-lain itu harus memiliki STR yang aktif. Dan bisa masuk ke website kita untuk mendaftar. Udah ada itu jenjang untuk karir untuk bisa masuk untuk mendaftar sesuai dengan bidang yang masing-masing. Dan buat teman-teman yang awam yang bukan di bidang kesehatan itu kita ada namanya caregiver. Jadi teman-teman akan kita latih untuk menjadi caregiver untuk menjaga orang-orang yang lansia, tapi yang lansianya tidak sakit ya. Dan banyak lagi fungsinya. Jadi teman-teman gak usah khawatir bisa mendaftar seperti itu. Siap, oke. Cukup mudah, sangat mudah syaratnya jika memang para Tribuners atau pemirsa yang memiliki keahlian di bidangnya atau memang pengen bergabung menjadi mitranya K-Medika seperti tadi yang disampaikan Bu CEO. Syaratnya sangat mudah ya Bu ya. Jadi monggo aja silahkan mencoba jika berminat untuk bergabung menjadi mitranya itu sendiri gitu. Betul sekali. Oke Tribuners, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya ingatkan kembali untuk segera mengajukan pertanyaan. Nih lumayan banget nih kalau saya bisa ngajuin pertanyaan, langsung ngajuin pertanyaan nih. Lumayan mau beri. Sudah tadi kan? Sudah banyak. Nanya terus dari tadi. Ini nanya terus dari tadi lebih banyak ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan lagi untuk pertanyaan segera diajukan. Nanti kita akan umumkan di akhir sesi atau sebelum acara kita selesai, kita akan umumkan pemenang tersebut. Baik Tribuners, sebelum kita lanjut, kita saksikan kembali pariwara berikut ini.
Oke Tribuners, kembali lagi dalam acara Sehat Tanpa Ribet di Kala Pandemi dengan K-Medica. Baik, seperti janji saya tadi di awal, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari 5 orang penanya pertama yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Harusnya saya duluan ya kan, yang pertanyaan terus dari tadi gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti CEO kasih voucher juga untuk saya. Oke. Ini saya sudah rekap, sudah dapat pertanyaan yang diajukan oleh 5 penanya tadi. Baik, saya bacakan. Mungkin pertanyaan ini nanti saya bacakan, kemudian langsung dijawab nanti sama pihak dari K-Medica itu sendiri. Banyak banget soal yang nanya. Ya, bentar, saya pilih dulu satu-satu. Nanti boleh DM ke akun Instagramnya K-Medica aja. Boleh DM juga ke akun Instagram K-Medica jika pernah pertanyaan-pertanyaan pada sore ini nggak sempat kita jawab, bisa langsung follow Instagramnya K-Medica @K_Medica @K_Medica. Dan kemarin saya udah diancam nih sama CEO, pokoknya besok harus download. Saya nggak mau tahu katanya kalau saya ketemu Mas belum download, ternyata saya udah download nih. Download aplikasinya, nggak apa-apa ya kan. Nanti juga Tribuners di rumah wajib mendownload supaya mempermudah jika ingin melakukan akses kesehatan. Iya. Betul. Oke, untuk penanya pertama ada di Instagram ya, @Ratih Friyadi nih, ada pertanyaannya seperti ini, Pak, Bu, Kak, boleh. ya kan? Nanti siapa yang mau menjawab ya? Boleh. Pertanyaannya, gimana sistem penyewaan alkesnya, Bu? Katanya. Gimana berarti Ibu nih, ya kan? Bagaimana cara atau sistem penyewaan alat kesehatannya? Dan mungkin sekalian saya tambahin juga pertanyaannya, alkes itu apa aja yang bisa disewakan? Mungkin seperti itu. Boleh dari Ibu Mei? Oke. Untuk sewa, kebetulan kita sewa alkes itu memang adanya cuma di aplikasi ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyewa alat kesehatan kita, itu memang hanya bisa yang menggunakan aplikasi atau melalui website kita K-Medica. Nah, sistemnya itu memang kita kalau tidak memakai layanan perawat kita, memang ada sih namanya deposit ya. Jadi sesuai dengan harga barang yang teman-teman sewa, segitu besarnya dari depositnya. Tapi biayanya itu biaya per hari atau juga per minggu. Setelah selesai peminjaman, itu deposit yang teman-teman kasih ke kita itu akan kita kembalikan. Namun ketika memakai layanan K-Medica, contohnya pas menggunakannya pas perawat K-Medica lagi di rumah pasien tersebut memakai alat kita untuk membantu pasien kita, itu semua untuk depositnya itu disisikan, tidak pakai deposit, karena ketika perawat kita pulang, alat kita juga ikut kembali. Gitu. Oke, jadi itu tadi ya untuk Tribuners, jika membutuhkan alat kesehatan bisa langsung menyewa ke K-Medica, dan itu syaratnya sangat mudah banget Bu ya. Tidak mempersulit untuk para calon penyewa gitu kan. Jika membutuhkan alat kesehatan. Itu tadi pertanyaan dari Ratih Friyadi sudah dijawab langsung oleh Ibu CEO. Ini ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari, ini pertanyaan di mana nih ya? Oh, di YouTube. YouTube ada Oktarina 2 kali nih, Oktarina. Kalau mau cek kesehatan hewan, bisa daftar dari WA juga atau seperti apa katanya? Mungkin Pak CTO atau Kak Ratih, Kak Raihan aja. Jadi untuk pemeriksaan dokter hewan kita udah ada di aplikasi. Nah, jadi kalau untuk di aplikasi kita udah bisa dokter hewannya visit ataupun via chat. Jadi nanti dokter hewannya langsung turun untuk memeriksa keadaan hewan kalian di rumah, dan itu udah langsung sama obat dari dokter hewan tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada makanan atau vitamin yang di luar dari dokter, bisa langsung ke penshop kita di marketplace. Kita ada nanti, di marketplace juga. jadi kita bisa pesan di marketplace kita, ada penshop. Jadi nanti tinggal kurir kita yang akan mengantarkan vitamin ataupun makanan dari dokter hewan tersebut yang udah direkomendasikan, seperti itu. Ini kayaknya penasaran juga, pengen meneruskan pertanyaan yang barusan nih. Kan ada kurir tuh. Biasanya kurirnya itu kena cas berarti ya, atau gimana itu? Jadi kalau untuk kurir kita udah menyediakan dari K-Medica Home Care untuk kurirnya. Jadi nanti untuk di lokasi Kota Jambi itu masih bisa
bisa kita jangkau. Nanti kalau untuk di luar kota Jambi nanti kita bisa lewat paket ataupun kurir yang lainnya. Oke. Tapi emang benar sih, baru pertama ini saya dengar home care yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk hewan juga. Iya. Emang benar ya kan, jadi selain untuk manusia juga bukan untuk kesehatan manusia, tapi untuk waktu yang mungkin manusia atau orang-orang tersebut memiliki kesibukan untuk merawat hewan segala macam itu kan. Karena itu juga makhluk yang bernyawa itu. Iya, betul. Diperhatikan juga, apalagi hewan peliharaan, misalkan harimau gitu kan. Kita Seru. buaya darat kan. Oke, terima kasih Kak Raihan. Ini untuk penanya selanjutnya ada Kak Nur Elva. Ini nanyanya ini kayaknya di Facebook deh. Nah, untuk Kak Nur Elva, bisa suntik vitamin ke rumah dong kata beliau. Mungkin siapa yang Oke. ini yang juru suntik. Ya. Oke, itu kalau untuk suntik vitamin ya, itu untuk bagi kakak-kakak yang di kota Jambi ini di rumah pun kita bisa cantik kayak gitu kan. Boleh. Dan untuk yang Promonya ngeri nih. Biasa untuk jadi ibu-ibu. benar, jadi kita nggak perlu ke salon karena kita perlu juga perawatan dari dalam. Nah, jadi di Kemedika Home Care juga menyediakan nggak hanya dia perlu tunggu sakit nih, gitu kan. Jadi untuk perawatan dari dalam dia nggak perlu ke salon ataupun ke klinik kecantikan dia ribet ke sana. Kita dari Kemedika Home Care menyediakan perawatnya. Dokter kecantikan juga kita akan Ada ya? menyediakannya. Jadi bisa konsul dulu terlebih dahulu obat apa yang akan dikonsumsi oleh pasien kita. Jadi untuk sekarang paket vitaminnya banyak. Kayak vitamin pun untuk yang pria juga bisa kayak Neurobion untuk stamina biar nggak lemes, apalagi lagi masa pandemi kita imun kita harus kuat. Kayak Neurobion, vitamin C itu perlu untuk bagian dalam. Iman juga harus kuat ya Kak? Iya. Itu lebih awal dari awal. Iya, siap. Oke, itu tadi pertanyaan. Ada dua sih sebenarnya pertanyaannya dari Kak Nur Elva ini. Ada vitamin apa aja? Tadi udah disebutkan salah satunya Neurobion, kemudian ada vitamin C juga. Ya. Kulit ya itu ya. Kulit, benar. Nah, terus pertanyaannya lagi, bisa suntik vitamin ke rumah? Bisa, betul jawabannya. Bisa. Oke, itu untuk Kak Nur Elva tadi pertanyaannya sudah terjawab dua-duanya langsung spesial sama ahli suntiknya, ya kan? Yang nanti mungkin jika Kak Elva pesan bisa langsung beliau yang datang ke rumah untuk memberikan pelayanan yang terbaik dari Kemedika. Mantap ya kan? Oke, itu baru berapa pertanyaan tadi? Tiga pertanyaan. Tiga atau empat tadi ya? Tadi dari Ratih, Oktarina. Oh ini nih, ada satu lagi nih. Ada Kak Ana. Sebenarnya tadi udah pernah dijawab juga sih sama Bu Sio. Cuman pertanyaannya keluar lagi. Mungkin beliau baru gabung kali ya. Ini pertanyaannya, dokternya bisa ke rumah nggak Kak katanya? Siapa yang mau jawab Pak? Oh boleh. Ya, kami menyediakan media untuk bisa menghubungkan antara dokter umum dan dokter spesialis. Nah, untuk dokter umum kita memperbolehkan datang ke rumah. Itu yang tadi yang salah satu fiturnya adalah dokter visit tadi gitu ya. Jadi tinggal ditentukan aja dokternya siapa yang mau diminta dikunjungi ya. Nanti request jadwalnya, kemudian nanti tinggal disesuaikan sama si admin gitu. Nanti dokternya akan datang ke rumah si usernya begitu. Jawabannya bisa dong ya? Bisa. Jadi dokternya langsung khusus dokter umum ya. Dokter umum bisa. Ya. Kalau spesialis itu via chat misalnya. Chat atau telemedicine. Kalau jadi di Kemedika ini juga menyediakan selain chat ya, telemedicine itu berupa video conference. Jadi kalau emang nanti dibutuhkan, kita bisa menyediakan untuk video conference antara dokter spesialis sama pasiennya begitu. Siap. Itu sangat-sangat lengkap banget. Iya. Kan? Harus. Dan dokter umumnya juga bisa melihat kondisi pasien secara langsung ya. Iya, betul sekali. Sebelum selain dari tadi si Kak Rehan dan teman-teman untuk eksekusinya ya kan. Jadi langsung diperhatikan pasiennya secara langsung juga ya. Sangat setuju sih saya. Jadi lebih puas lah Pak. Iya, betul. Lebih puas ya kan. Nah, pertanyaan terakhir ya kan. 1, 2, 3, 4. Pertanyaan satu lagi dari Suwang Tanggang. Layanan apa aja yang bisa di rumah katanya? Waduh, kalau untuk aplikasi kita ini, layanannya itu banyakkan di rumah sih. Karena basically kita punya mindset bahwasanya kita berusaha menjadi rumah sakit online. Jadi semacam
semua layanan yang ada di rumah sakit. Betul. Kita bisa layani, tapi yang dengan tenaga profesional itu datang ke rumah pasien. Jadi kita mempermudah nih pasien-pasien kita nggak perlu pusing gitu, nggak perlu takut ke rumah sakit, dan dia merasa nyaman karena itu adalah rumahnya sendiri. Siap. Itulah tadi berarti jadi kesimpulannya yang bisa dilayani di rumah semua keluhan penyakit dengan cara pesan dulu via aplikasi, nanti langsung dilayani secara langsung di rumah. Kan tadi judulnya juga home care, mungkin nanti bisa langsung bercerita keluhannya apa aja, mungkin seperti itu. Betul ya? Betul. Itu tadi. Baik Tribuners, itu tadi 5 penanya pertama yang berhasil mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk satu orang penanyanya, dan nanti bisa diambil langsung atau bisa menghubungi nomornya dari Pak CTO, mungkin bisa dilihat di bawah ini, atau ke akun Instagramnya boleh. Atau ke akun sekalian promosi. Kemedika, bukan? Akun Instagram Kemedika. Oh, Kemedika ya. Mungkin sekalian deh Instagram CTO juga lah. Apa-apa, kan? Nah, bisa dilihat nomor kontaknya yang ada tertera di layar Anda. Oke. 0823 7750 7060. Sekali lagi saya sebutkan 0823 7750 7060. Jadi nanti bagi pemenang yang tadi saya sebutkan ada Kak Ratih, Kak Oktarina, kemudian Kak Ana, Kak Nur Elva, dan Suang Abang, berarti Abang, Om nih, Om Suang Tanggang. Nanti bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tadi tertera di layar, ya kan. Oke, paling langsung WA aja kali ya. Iya, boleh WA aja. Siap, udah diberikan izin sama yang punya. Baik, nggak terasa nih waktu udah menunjukkan kurang lebih 1 jam kita bersama tiga narasumber hebat kita untuk menjelaskan mengenai apa sih Kemedika, kemudian menjelaskan mengenai pelayanan Kemedika itu sendiri, kemudian menjelaskan bagaimana mudahnya, betapa mudahnya kita jika merasa keluhan sakit dan dilayani oleh pihak penyedia layanan kesehatan langsung dan diberikan layanan yang sangat-sangat terbaik. Mungkin saya mau coba minta closing statementnya deh, dari mulai Ibu dulu ya. Bu CEO dulu mungkin, Bu, di ujung acara ini apa sih closing statement atau kesan-kesan atau pesan atau harapan, atau mungkin apa dari Ibu sendiri? Saya berharap Kemedika ini bisa diterima di kalangan masyarakat Jambi, apalagi ini adalah produk buatan anak Jambi itu sendiri. Lokal ya Bu ya? Iya, lokal punya, dan semoga nanti Kemedika ini bisa go nasional, jadi bisa membawa nama Jambi, provinsi kita juga gitu kan. Yang kedua, ya semoga teman-teman yang sakit, yang takut ke rumah sakit, ya kan, yang tidak berani lagi untuk keluar rumah, bisa menggunakan aplikasi kita dan semuanya menjadi sehat gitu. Dan kita juga membantu program pemerintah untuk ya kalau bisa tenang di rumah, kenapa harus keluar gitu. Oke, siap. Mungkin tambahan closing statement dari Pak CTO kita nih. Oke, sebenarnya ini mungkin lebih ke sharing aja ya, bahwasanya Kemedika ini jangan dijadikan sebagai pesaing begitu ya. Betul. Tapi mari sama-sama kita jadikan ini sebagai peluang untuk bisa teman-teman tenaga kesehatan kita itu bisa lebih go nasional gitu ya. Dokter juga. Iya, dokter yang lokal itu bisa juga melayani pasien yang seluruh Indonesia begitu. Itu aja sih mungkin dari. Jadi jangan lupa download Kemedika dan kunjungi websitenya kemedika.com. Bukan nomor 3 ya? Oh, bukan. Keren sekalian. Jadi pesannya download Kemedika dan kunjungi websitenya kemedika.com. Betul. Di situ banyak banget pembahasan mengenai Kemedika. Satu lagi deh, Kak Rehan, mungkin memberikan closing statementnya seperti apa? Kami dari perwakilan mitra. Betul. Jadi untuk kakak-kakak sama abang-abang tenaga kesehatan, Kemedika Home Care membuka peluang kerja untuk kalian yang profesional yang belum bisa mengapresiasi ilmu mereka. Kemedika Home Care membuka lapangan pekerjaan di sini, apalagi untuk anak-anak Kota Jambi, tenaga kesehatan yang masih belum bisa tersalurkan tenaganya. Kemedika Home Care membuka lowongan tersebut. Nah, yang tadi udah bilang sama Ibu Mei dan Pak Lailin, itu bisa langsung aja
download aplikasi kita dan buka web kita. Nanti masukin aja daftar di jenjang karir, nanti pihak admin akan menghubungi kalian dan akan diberikan ilmu-ilmu terlebih dahulu. Jadi nanti pas turun pelayanan udah oke. Mantap. Jadi nggak main-main Iya, gitu nggak kan. main-main. Pertama daftarnya juga mudah kalau Iya, jadi mitra. betul. Yang kedua kita mendapatkan fasilitas pelatihan. Iya. ya kan? Jadi memang ya itu tadi karena kita berhubungan langsung dengan pasien karena untuk masalah kesehatan itu tadi nggak main-main. Jadi kita harus dibina banget, betul ya Pak? Betul. Oke, baik Tribuners, itulah tadi pembahasan atau perbincangan saya dengan 3 narasumber hebat, tentunya dari startup kesehatan, healthcare startup ya atau gimana? Startup healthcare Oh, namanya. kebalik ya? Iya. Startup healthcare. Startup healthcare dari K-Medica itu sendiri yang memberikan manfaat dan pelayanan yang sangat-sangat baik khususnya untuk kita warga Jambi dan sekitarnya, dengan harapan dari tadi K-Medica itu bisa menyeluruh go nasional ya, seluruh Indonesia bisa terlayani untuk permasalahan kesehatannya. Baik Tribuners, mungkin saya izin undur diri karena kita sudah menemani Tribuners dari 1 jam ke belakang tadi. Saya ingatkan kembali, nanti untuk voucher bisa langsung hubungi nomor yang tadi sudah tertera di layar. Dan jangan lupa pesan dari K-Medica, download K-Medica di App Store atau Play Store. Kemudian kunjungi websitenya di K-Medica jika ingin mengetahui secara detail apa sih K-Medica dan seperti apa sih pelayanannya. Oke, Tribuners, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya Agi izin pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. K-Medica sehat selalu bersama kami. Oke, kayaknya bisa diulang deh. Oh betul, boleh. Ibu aja yang ngomong. Ada tagline-nya ya? Iya. Ada tagline-nya berarti. Iya. Oke, ya udah. Coba. K-Medica Sehat selalu bersama kami. Oke, thank you.